hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Setelah kita ngebahas China Open, tadi beberapa perwakilan di semifinal harus gugur. Kali ini tuh ada angin segar dari Malaysia Challenge. Pada akhirnya tuh melihat ganda campuran tuh beberapa kali naik podium. Ini berarti udah all final beruntun keempat untuk ganda campuran. Dimana memang masih ada Jafar sama Felis ya yang masih mimpin, dia ada 2 gelar. Terus juga ada Adnan Indah 1 kali, dan terakhir kemarin ada Amri sama Nita. nih. Seneng banget Devi kelihatannya. Kalau udah kayak gitu semangat ya Le. Beda ya, beda. Pokoknya ya seneng kan gitu, maksudnya ngelihat oh ternyata para pelapis ini persaingannya nih bagus nih, sehat lah di bawah ini saling bersaing satu sama lain. Nah mungkin dari Yuni dulu, gimana lihat persaingan para pelapis di level ya itu yang di bawahnya Dejan, di bawahnya Rino, di bawahnya si Rehan. Ya bagus ya, sehat gitu. Maksudnya mereka bersaingnya tuh levelnya mirip-mirip, juaranya gantian. Ya mungkin sudah saatnya menaikkan ke level yang lebih tinggi sedikit, yang persaingannya tuh lebih merata, permainannya juga lebih susah kali ya kalau levelnya lebih tinggi Dep, dan kita akan melihat sejauh mana sih sebenarnya kelasnya mereka nih sekarang. Berarti kan kalau challenge sama 100 mungkin Udah. ya udah, sekarang tinggal naik dikit lah. Berarti coba 300. kayak apa, atau dipindahin country-nya yang memang rame itu, Oke. yang datang rame gitu, Iya, komplit iya, gitu iya. Dep. Nah kalau dari lu Le, dari ini kan udah ada all final beruntun lah, ada beberapa perwakilan yang udah gonta-gantian juara. Menurut lu pasangan mana nih yang paling kayaknya menjanjikan nih, terus prospeknya ada nih buat ke depan? Kalau gue sih sebenarnya berharap kayak Farrell tuh yang harusnya masuk gitu deh. Oke, Farrell. Karena yang ini Adnan lah, Amri udah berapa lama di situ? Ya maksudnya bukan kalau kita nggak bisa ngomong mereka pemain muda lah ya. Udah lama banget, Pemain bro. Udah di tengah lah gitu. Iya, udah lama banget di situ. Mungkin karena ranking, karena ini kan partner baru. Oke, acceptable kalau ranking. Tapi yang harusnya naik itu ya Jafar, emang udah naik sama Felis, Farrell, terus Faza, sama Ais ya sekarang ya. Faza gitu, harus mereka yang harusnya udah bisa take care di kelas itu. Kalau masih Adnan, masih Amri, itu udah lama banget di situ, bro. Lu masa di situ masih challenge aja gitu. Lu tuh harusnya udah 300. Adnan umur berapa sih sekarang? 26, Iya. 25. Maksudnya bukan kategori pemain muda lah. Iya, Adnan 25 26 mungkin ya, mungkin 25 26. 25 26 compare sama Sabar Reza, seumur tuh. Sabar Reza udah super 500, bro, finalnya. Ya kan nggak bisa harusnya kayak gitu. Lo harus cepet naik ke atas gitu. Mungkin karena ini partner baru, oke, lu. Tapi next lo emang harus udah bisa di super 300, super 500. Yang bawahnya ini yang harus bisa cepet ngejar yang senior-senior ini yang kemarin juara di Super 100 dan Challenge. Kalau kita ngomongin umur kan si boleh bilang udah bukan pemain muda ya Ci ya. Maksudnya udah 25 26 itu ya udah menengah lah, usia menengah. Apa sih Ci yang bikin kok kayaknya agak lambat gitu? Ya mungkin memang secara pasangan kemarin tuh masih digonta-ganti, terus mungkin secara keberangkatan Dep lebih harus terukur. Oke. Ya ini kan pemain muda ada, pemain gak muda ada. Jadi kalau aku bilang ya harus ada programnya masing-masing. Mau sampai mana, dalam waktu kapan. Ada Ya kan? batas waktunya berarti Ci. Dan harus ada targetnya super berapa nih yang mereka harus ikutin. Kan beda dong ya yang baru naik sama yang udah Iya. established kayak gitu kan. Nah itu mungkin pengukurannya nggak bisa sama. Walaupun sekarang mungkin secara prestasi sama nih startingnya di situ. Tapi kan seperti Bule bilang dia harusnya udah lebih go further, lebih jauh lah. Iya. Nah sekarang udah berapa kali pasangan ya coba dinaikin yang lebih tinggi. Kalau aku sih ngelihat Jafar sama Felis tuh ya itu oke. Ya. Felisnya sih. Ya. Cari pemain putri itu nggak gampang, tapi Betul. ini bagus loh Dep. Iya. Tapi nggak tahu ya, maksudnya kan baru kemarin lihat di daerah-daerah Indonesia ya dan sekitarnya. Ini tantangan ke depan akan seperti apa, tapi kelihatan menurutku bagus Dep. Iya. Jadi kalau Setuju nggak coba?
Setuju, maksudnya pertama kali juga ngelihat ini siapa nih pertama, oh namanya Felix, oh ini bakal bagus nih. Maksudnya pertama kali ngeliat aja udah tahu karena mungkin dari cara dia mainnya, teknik mikirnya, dia beraninya. iya ada ngototnya, terus kelihatan dari matanya tuh juga beda cara ngelihat bolanya gitu. Ini bakal bagus nih asal ya tuh trennya sesuai dengan jalurnya. Mungkin untuk turnamen-turnamen besar nanti udah bisa jadi andalan juga, tapi mungkin nggak sekarang gitu, 2 atau 3 tahun lagi itu kalau menurut aku ya. Dia bisa cepet loh. Soalnya kalau kayak ya Amri atau Adnan, lu main di challenge ya lu kudu juara. Karena udah memang Wajib lu harus lu gitu. udah wajib juara gitu. Kalau lu kalah di challenge kalah gitu, berarti ada yang kenapa kok bisa kalah gini. Itu yang harus itu. Kalau main di challenge juara ya emang ya Wajib. udah bukan kelasnya dia itu. Memang lu ikut ke situ ya lu harus juara Iya. gitu. Karena ya udah berapa lama di pelatnas. Yang jelas programnya harus bener aja sih Dep. Maksudnya setiap pasangan gitu harus punya program yang jelas sehingga si atletnya juga tahu. Maksudnya dia harus berapa kali targetnya sampai di mana, Ya. kan kayak gitu kan sebenarnya gitu. Jadi kalaupun nanti harusnya tidak sampai atau harus bagaimana, mereka juga bisa berpikir lebih jauh lah Dep kayak gitu ya kan. Jadi mereka bisa ngukur sendiri ya. Oh kok sampai segini aja masih segini-segini aja. Jadi harus mulai ya putar otak lah kalau udah kayak gitu kan. Nah kalau kita beralih sekarang ke tunggal putri, ada Ruzana nih yang naik ke podium. Walaupun memang belum podium tertinggi nih, tapi udah perjalanan menurut aku sendiri Ruzana dari awal sampai ke bisa ke babak akhir itu udah cukup baik gitu untuk perjalanan. Lalu sebelum pengen tanya, Ruzana ini yang pernah cedera ya? Yang waktu itu Uber Cup bukan sih? Cedera ada. Emang dia main Uber Cup ya? Nggak pernah ada tuh pemain Uber Cup cewek terus cedera lama. Ini bukan ya? Kayaknya bukan ya sih. Kayaknya bukan. Oh bukan, ya berarti bukan. Salah nggak ya? Coba berat di googling bar. Nah tapi menurut Ciuni sendiri gimana sih lihat perjalanannya si Ruzana walaupun memang belum juara nih Ci? Ya Ruzana tuh terhitung masuk pelatnasnya cepat. Maksudnya usianya muda. Jadi secara pengalaman sih dia bisa punya pengalaman di dunia seniornya lebih lama gitu ya. Tapi bukan berarti lama-lama ya kan. Ya kita berharap cepat mateng dan kita melihat setelah ada Georgie naik di sana ini mulai rebutan posisinya. Ya Esther lah memang KW tuh udah kelihatan nyodok ya di atas gitu, mulai nyodok Komang gitu. Tapi bawahnya ini banyak loh. Ya kan? Ada Ruzana, ada Ciara, ada beberapa nama lagi yang menurutku ini bisa saing-saingan dan bisa bagus gitu. Nah trennya semoga terjaga. Gantian lah kalau si ini kalah, si ini naik, si ini kalah ya kayak ganda campuran tadi kan. Dan ini akan menjadi lebih baik secara apa ya prestasi dan juga kualitas yang memang kita mau kejar sih kalau tunggal putri itu Dep kayak gitu. Iya iya. Nah ini tadi katanya bener nih si Ruzana tuh dia tunggal ketiga dan waktu itu sempat cedera Le. Oh ya benar. Ingatannya luar biasa. Iya. Bener kan? Benar. Terus apa yang mau lu bahas dari itu? Ya bagus. Oh gitu. Bagus lah. Setelah cedera Maksudnya gitu ya. setelah cedera secara recovery-nya juga berarti kan nggak terlalu lama. Iya. Tapi sempat nggak muncul memang Iya. ya, mungkin Iya. memang nggak Sempet istirahat ya. itunya agak lama lah ya. Terus Maksudnya secara recovery bangun cepet, terus bisa kembali lagi dan bisa perform itu kan ya perlu effort, depth dan komitmen gitu. Iya. Lu kalau lu nggak jaga kaki lu kan juga susah gitu. Karena kan banyak di pelatnas yang dulu angkatan di ganda campuran Ica Oh iya, Anissa lagi Sofika. bagus terus cedera di Lutut. maksudnya nggak bisa bounce back lagi gitu. Edi, Edi Obama. Iya Edi abis juara di SEA Games cedera nggak bisa balik lagi gitu. Tapi Jadi anu sih nelongso ya, kalau cedera di pelatnas tuh yang lain latihan, kita visio penguatan, iya. betah ya Iya. kayak gitu ya. emang benar-benar harus komit kan. Dan itu Bener mentalnya juga pasti ini. Karena kan kalau kita memang ya itu tadi ngerasain yang ke hall tuh cuman lewat doang mau ke visio tuh ada perasaan down, ada perasaan malu juga Iya gitu. benar terus sambil mikirin berapa lama ya Betul. bisa kelar. Masih bisa enggak gitu ya Ci ya. Banyak yang kayak gitu kan. Bella juga cedera di Sudirman, maksudnya nggak bisa balik lagi Habis itu gitu. udah gitu. Tuh. Berarti ya itu tadi lah. Makanya nggak salah juga. Maksudnya kita setiap masuk ke lapangan ya itu berdoa semoga ya pasti kan bisa bermain yang terbaik dan ya itu tadi Cedera. masuk sehat, keluar sehat. Iya benar.
Karena kan kalau udah cedera tuh ya itu tadi fatal. Ada yang bisa balik, tapi banyak yang enggak. Banyak kan yang enggak sih. Mm-mm. Banyak kan yang enggak. Tingkat cederanya nih kan memang biasanya kalau sampai nggak bisa main lagi atau harus istirahat pasti berat deh. Ya kan, maksudnya nggak bisa disembuhin dengan cepat, itu pasti cederanya lumayan dalam. Ya kayak Christian aja udah mulai ikhlas katanya. Di itunya. Ya ikhlas katanya kalau emang nggak bisa balik lagi gitu kan. Karena kan susah gila kalau Apalagi mau kalau operasi ya. Setelah itu tuh lama deh Dan untuk maksudnya persaingan di penguatan. Tunggal putra Jadi juga mainnya juga waktu. Iya. Iya Ada sih. waktu, persaingannya juga di Ketat tunggal putra banget. kayak gitu. Ya nggak gampang. sangat memang. kompetitif. Serba susah lah dia, maksudnya kadang kalau main tuh lupa. Ya nggak sih? Karena Maksudnya, pengen kan. bola susah dipaksa pasti untuk ngambil Iya, kan ya. Maksudnya kita keinginannya tuh masih gede gitu ya. Tapi kadang ya udah Ya udah capek juga, Ya, udah lupa udah nggak bahwa ada balance. yang lain-lainnya. Iya. Yang Ciara nih semifinal kalau nggak salah ya. Nah, tapi ngomongin Semifinal. Ciara Iya. ini tadi menarik juga nih. Ini kan juga digadang-gadang nih jadi calon pesaing nanti untuk di sektor tunggal putri. Apalagi kalau lihat postur juga tinggi gitu kan. Nah, apa menurut lu yang harus dilakukan supaya ini harus di-maintain terus nih dan dipercepat nih, jangan kelamaan di bawahnya. Pertandingan sih, Dep. Pertandingannya memang harus lebih banyak gitu karena yang ya sekarang masih di level challenge 100 ya, kemarin juga kan di mana sih terakhir Palangkaraya ya. Itu tapi mungkin dikasih jam terbang di level tinggi sekali-sekali terus main lagi di level itu karena dia tuh saingannya Jepang tuh udah Super 1000 final tuh. Iya. Dia menang loh sama itu. Si Tomoka Nah, sekarang udah Super 1000 tuh lawannya. Benar. Jadi emang secara pertandingannya ya nggak cuma pertandingan sih, emang hari-harinya latihannya juga ya sekarang lebih kompetitif lah karena udah ada contohnya, ada Grego dan ada KW juga bagus performnya, terus ada Esther, ada Komang dan yang lain-lainnya juga harus secara sektor kompetitif. Kayak ganda putra juga kan kompetitif banget gitu. Iya. Jadi nggak ada yang ngerasa zona nyaman gitu. Iya. Emang harus kompetitif. Tapi kalau buat Ciara karena dia juga sebenarnya secara prestasi juga bagus. Dia pernah runner up World Junior tuh kemarin di Malang. Palangka juga dia runner up Iya. kemarin semifinal. Harus lebih banyak lagi sih secara turnamen gitu. Nah, kalau melihat dari postur ini kan cukup menjanjikan ya, Cie. Ciara ini kan tinggi dengan jangkauannya yang pasti oke. Serangan juga pasti tajam gitu kan. Seberapa penting sih, maksudnya seberapa berpengaruh untuk postur sendiri untuk di tunggal putri? Apalagi kan kemarin kita sempat misalnya di audisi itu pemain putri itu nggak sebanyak pemain putra yang punya kualitas tuh luar biasa. Ada beberapa lah, bisa dihitung jari gitu, Ci, untuk pemain putri. Dan kalau kita bisa lihat postur juga nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget, justru lebih banyak yang agak kecil-kecil nih. Jadi seberapa penting sih, Ci? Iya, masalahnya tuh kalau ngomongin pemilihan pemain putri itu susah, Dep. Susah untuk pencari yang istimewa karena ya memang main putri ya begitu aja. SDM-nya. Bukan, maksudnya cara mainnya nggak bisa Oh. lu mau lihat bola-bolanya ginting ada di pemain putri, ya, nggak possible. Paling Beda banter, memang. paling banter kayak Georgie lah, paling banter. Itu pun kan dia ngolah, nggak yang langsung bat kelihatan bagus. Apalagi kalau masih kecil Dep, lebih susah lagi dilihatnya, iya kan? Nah itu susahnya kalau milih atlet putri kecil gitu, jadi curhat. Ya, tapi secara keseluruhan postur penting, bukan gitu. Kalau dia tinggi otomatis lebih efektif. Jadi Oke. secara langkah itu lebih nggak terlalu banyak. Oke. Jadi kalau fisiknya 10 mainnya efektif masih oke. Tapi kalau dia kecil fisiknya 15 dong. Ya kan? Iya. Mainnya kan tetap di 10 terus. Pokoknya main 10 nih. Ya fisiknya harus lebih tinggi. Jadi matters kalau tinggi fisiknya kuat ya best. Tapi kalau dia nggak tinggi mau nggak mau dia kemampuan fisiknya harus jauh ekstra. lebih tinggi dari harus di atas rata-rata lah, ibaratnya kayak Akane gitu kan di atas rata-rata. Dia nggak ngelangkah, itu lari dia. Jadi kan Udah setengah lari Ci yang mainnya ya. harus di atas rata-rata. Oleh karena itu lebih prefer yang tinggi. Kenapa ya? Karena cari fisik yang di atas rata-rata pun tidak gampang. Nggak cuma fisik, balance, kecepatan, kelenturannya juga harus di atas rata-rata. Mengikuti semua depth. Jadi nggak yang lu bilang tadi kakinya lambat mau main cepet, kan gitu kan? Ini dia harus semuanya
mengikutinya di atas rata-rata. Jadi nggak bisa cuma fisiknya. Makanya kalau tinggi udah kayak lebih Ada nilai plus sedikit ya, Ci? ada modal dulu, karena secara langkah dia nggak boros lah pasti di lapangan gitu kan. Orang langkah, kalau kecil langkah 2, gue langkah 1 kayak gitu kan. Jadi ya makanya mungkin trennya ke sana. Apalagi mainnya sekarang kalau tunggal putri dalam temponya cepat. Rally-nya rally dalam cepat. Jadi mau nggak mau itu coverage lapangan butuh yang bisa ngambilnya juga cepet, karena bukan rally zamanku yang lebih Satu-satu. lambat, ya. Ini rally dalam cepet tuh yo complicated juga sih buat untuk terus dilaksanakan dan konsisten. Itu yang paling susah sekarang di tunggal putri, Dep. Ya berarti gak gampang loh, maksudnya kayaknya sepele tapi susah gitu kan, apalagi ya dengan misalnya kita adanya modalnya ini doang nih, itu yang harus bikin kita kerja keras lagi ya. Iya benar, dan kita bisa tahu mereka ketika mereka masuk dalam proses kita, istilahnya di asrama, baru kelihatan tuh faktor-faktor lainnya. Udah kelihatan nih faktor-faktor lainnya, dia jalanin prosesnya tahan apa enggak. Jadi ya ampun, sesusah itu. Panjang. Iya, namanya juga juaranya cuma 1 ya, Dep. Iya. Jadi memang kayak ya gak gampang lah itu. Iya luar biasa loh, memang kemarin ngelihat ya bibit-bibit muda itu yang cowok sih memang jauh lebih Udah banyak. langsung kelihatan gitu Udah kan? langsung kelihatan, ih bagus banget nih usia segini. Langsung mikir nih Mika ya, lu kalau nggak ada bakat banget, nggak ada kemauan, nggak usah deh kayaknya gitu. Ini calon juara kayaknya Mika nih. Hah? Gimana, Le? Nggak beneran sih maksudnya. Nggak mau kayaknya Maya. Langsung mikir nggak? Emaknya udah down gitu lah, kayak berat deh persaingan ini Kak. dengan pemain putra kemarin banyak Kecil-kecil tantangan. udah bagus-bagus. Iya, dan banyak banget pemain tangan kidal yang Kan lo belum lo latih, kali aja bagus anak iya, lo. makanya gue bilang kan nanti kalau memang dia ada bakatnya dan ada kemauan, ya monggo. Cuman kalau memang dianya nggak ada kemauan, susah loh, maksudnya. Kalaupun ada kemauannya setengah juga susah loh. Iya ya kan, lu juga, nah, anak lu gimana tuh? Enggak kalau gue mah. Ya kan? Langsung galak. Nggak usah. Padahal itu salah satu stok pemain tunggal putri loh, Ci. Iya makanya. Sekolah yang Bapak tinggi ibunya aja udah begitu ya. Nggak mau, Le. Nggak. Aduh, Udah fix ya. perlu kita rayu. Bulat sih. Bulat, aduh. Tekad gue. Kenapa Kalau tuh? cewek nggak tega saya. Maksudnya Kenapa maksudnya nggak tega tuh kalau cowok? latihannya capek gitu deh. Kalau jadi belum ngedownnya, udah dah nggak usah deh. Kalau cowok boleh malah. Yang kecil tuh boleh. Ini kalau papa emang kayak gini lah. Kalau anak cewek, guys, kayaknya- iya nggak sih, Dep? Kayaknya Papa ya. sama anak cewek. Iya, Kayaknya iya, gitu iya. duh. Deh yang lain aja deh gitu. Ya Feba aja yang ngelatih. Nah, Nah. bisa. Ah itu kalau itu boleh dah. Kalau Iya, ya maknya bener yang ya, latih. Ci, ya kan tinggal emaknya doang tuh ngelatih, sini gue latih gitu kan. Iya. Iya. Ntar papanya nggak boleh. Iya. Nah, sekarang lu mau promosi apa nih, Le? Terakhir nih, di segmen terakhir nih. Jangan lupa kita akan ada Santini Jebret Media Award di tanggal 26 September akan live, nanti ada red carpet, nanti ada gala. Itu bisa di-vote dulu sampai tanggal 25 September di www.jebretmedia.com. Stepnya gampang, 1 2 3, diklik, bisa vote Debbie, bisa vote Ciuni, bisa vote Fajar, bisa vote Grego, Coach Shirley, PBSI dan Badminton sebagai media sosial terfavorit. Langsung aja di jebretmedia.com. Oke, jadi jangan lupa vote nominasi favorit kalian di Santini Jebret Media Award 2024. Nanti sampai ketemu di malam gala Santini Jebret Media Award. Sekarang kita bertiga mau pamit undur diri. Bye. Dadah. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.